3 minggu keluar tuh visa. Masya Allah. Keluar visa, saya berangkat alhamdulillah haji di tahun 2019. Custom itu gini, kita mau minta berapa hari di Madinahnya, berapa lama, ya custom kita request. Jadi asik karena kita nggak terikat dengan ini, kita punya custom. Saya mau custom nanti di Madinahnya 10 hari gitu ya, di Mekahnya 20 hari, jadi 30 hari itu gitu custom. Wah, itu fasilitas enak, hotel yang bagus gitu. Nah, itu karena minta, bukan karena saya hebat teman-teman, tapi karena saya minta ke Allah, memang mintanya yang eksklusif gitu. Saya mintanya yang gede. Jadi ini bisa ambil pelajaran. Kalau minta sama Allah tuh jangan nanggung. Karena Allah Maha Kaya. Kadang-kadang kita ngerti Allah Maha Kaya, tapi tidak memposisikan Allah Maha Kaya. Kita mintanya nanggung. Kadang-kadang, ya Allah saya pengen umroh, bintang 3 ya nggak apa-apa ya Allah, backpacker juga nggak apa-apa. Aku mintanya terlalu sedikit gitu. Yang gede, ya Allah saya mau umroh, ya bintang 5 eksekutif gitu. Fasilitas yang lengkap gitu. Mintanya yang gede sekalian. Saya sama, haji saya tahun ini, Allah, pokoknya tahun ini saya, ya kayak anak kecil minta orang tua lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Itu seperti itu. Kemudian contoh nyata lagi, adik saya menikah. Adik saya ini Katolik. Adik saya nomor 3 Katolik. Nah, menikah. Otomatis, apa sih bahasanya ya? Dia mendapatkan sakramen pernikahan ya. Kalau di Islam kan ijabnya, akad nikahnya. Ini sakramen pernikahannya terjadi di gereja. Ibu saya sendiri, karena single parent kan. Nah, seharusnya saya anak pertama, kakak tertua, yang mendampingi ibu saya. Betul. Saya udah ngomong ke mama saya, "Ma, tahu ya, Ma, saya Islam, saya nggak bisa masuk gereja." Udah nggak apa-apa, udah. Mama tahu, enak kan mama saya. Jadi pas lagi acara sakramen pernikahan saya tidak ikut menghadiri. Tapi pada saat resepsi saya hadir mendampingi mama saya duduk di pelaminan untuk mendampingi adik saya. Saya ada di pelaminan, di panggung pelaminan mendampingi mama saya. Tapi pada saat di gereja saya nggak hadir. Itu jadi omongan, tantangan kan. Keluarga yang lain, ini baru datang, adiknya nikahan, nggak datang, gimana sih gitu. Tahu sendiri kita ada batasan gitu. Saya dengan santai, dan saya memang ya gini gaya saya kan selengean gitu ya. Jadi kayak serius gitu kan. Tahu sendiri pengajian gitu misalnya. Waduh. Wah ini udah ini ya apa namanya ikut-ikut yang itu gitu kan. Biasalah orang-orang ikut-ikut yang di TV itu gitu ya. Oh yang fanatik gitu ya gitu kan ya. Saya senyum-senyum aja nyantai gitu. Yang penting jangan diambil hati, jangan berusaha mendebat sih kuncinya. Karena kalau kita berusaha enggak ini gini, itu tambah runcing nanti perdebatan, malah makin mempersulit kita. PR-nya makin banyak. Akhirnya nanti diusir lah dari rumah segala macam. Slow saja. Fokus kita adalah perbaiki diri. Fokus kita ikuti ajaran Islam dalam rangka kita mendekatkan diri sama Allah, dan pasti kita banyak perubahan. Nanti orang lihat, banyak perubahan. Bagus. Udah gitu aja. Jadi jangan berusaha terus saya Islam, saya paling benar, itu nantilah, jangan tunjukkan saja, bukan dengan kata-kata, tapi dengan akhlak adab. Dengan akhlak adab itu, insya Allah tidak akan ada perlawanan. Gitu. Masya Allah. Artinya kalau saya simpulkan, agama itu bukan penghalang untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga. Betul, itu tepat banget Perik ya. Betul. Nah, ini juga pelajaran nih buat mualaf dan buat saya juga Perik, karena kan ibu saya juga belum dapat hidayah ya. Mudah-mudahan Allah kasih. Jadi ya itu tadi, jangan bobo agama kalau dalam keluarga itu nyantuy aja gitu. Nyantuy. Jadi gini, saya pernah puasa dalam bulan Ramadan, saya berkunjung ke keluarga. Siang-siang tuh, mereka makan siang. Saya santai. Saya terus nggak berusaha banting meja atau apa segala. Saya puasa nggak mau, itu nggak usah gitu. Iya gitu ya. Ya slow saja, santai. Udah lu makan di depan saya, silakan. Dan itu nggak akan membuat kita batal kok. Betul. Iya kan, jadi slow aja, dan itu mereka makin respect juga dengan kita. Ya kita juga tunjukkan ini adab kita asik kok gitu ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya ya kita juga makin peduli dengan keluarga, makin peduli dengan orang tua. Itu kan juga diajarkan, walaupun orang tua kita masih non muslim, tapi kita kan juga diajarkan harus hormati orang tua, harus berbakti sama orang tua ya.
Masya Allah. Baik, Pak Erik. Berarti terhitung mualaf dari tahun 98. 98 ya, pada saat itu reformasi ya. Oh iya. Indonesia lagi juga reformasi, saya juga reformasi. Oh, ikut juga Pak Erik? Ya, bukan, saya reformasi diri. Oh, reformasi diri ya, Masya Allah ya. Dari apa, non-muslim menjadi muslim ya, kan reformasi kan. Masya Allah. Ya. Reformasi syar'i. Iya, itu. Pak Erik, sempat tadi kan Pak Erik bilang bahwa Pak Erik mualaf itu kan pas ketika jadi seorang muslim, Pak Erik belum ada kerjaan gitu ya. Iya, pengangguran. Sampai itu kan mungkin kalau saya bilang itu ujian dari Allah ya Pak Erik. Iya, nah, itu menghadapi itu sehingga Pak Erik bisa sampai sekarang itu bagaimana Pak Erik? Iya, iya. Jadi saat saya masa-masa mau transisi nih, mau masuk Islam kan, sebenarnya ada sih pekerjaan, yaitu tadi tukang tato. Oh iya, oke. Kemudian ya saya mungkin ada bakat dagang juga dulu, jualan, tapi jualannya jualan drugs ya, ya Masya Allah. Ini bukan dibanggakan, tapi jadi pelajaran aja. Supaya jangan dicontoh. Iya, ya. Ketika saya masuk Islam, saya berhenti dong dari semua itu. Kayaknya jadi pengangguran resikonya, karena saya harus meninggalkan itu semua. Itu nggak bener kan, tukang tato, oh nggak bener. Jualan narkoba apalagi, gitu. Jadi tukang lukis, sementara saya udah belajar, nggak boleh dong lukis-lukis gitu kan, saya tinggalkan. Dulu itu jadi dari mata pencarian saya. Sementara mata pencarian saya itu sangat bertentangan sekali dengan agama, jadi saya tinggalkan semua. Konsekuensinya saya nganggur, belum ada penghasilan. Saya nggak resah itu. Oke, yang penting saya tenang dulu hatinya. Insya Allah Allah kasih jalan. Nah ini qadarullah. Saat itu dalam sebuah pengajian ada seorang jamaah, ini pengusaha soun, tahu soun nggak? Bihun. Oh iya, ya. Bihun tahu. Bihun. Melihat saya dan geng saya berlima, akhirnya nih teman-teman saya yang biasa mabok bareng saya ikut-ikutan kan, akhirnya semua stop dari mabok, beralih ke masjid. Nah, menarik perhatian mereka, salah satunya begini, saya itu kan paling susah bangun pagi nih, itu tantangan luar biasa. Jadi kalau boleh dibilang salah satu tantangan saya masuk Islam ini bangun pagi. Subuh itu 4:30, antara 4:30 lah ya, rata-rata. Saya bangun jam 8 pagi itu masih kepagian. Jam 8 pagi itu buat saya kepagian. Gitu. Kalau saya bangun, udah terang, tapi lihat jam 8 pagi, saya pasti tidur lagi. Nah, ketika saya masuk Islam, saya harus terbiasa bisa bangun subuh gitu. Itu sulit luar biasa. Dulu saya ngakalinya gini, kalau saya di rumah nggak ada yang bangun ini, mendingan saya tidurnya di masjid. Masya Allah. Saya tidur di masjid. Nah, saya bawa bantal dari rumah, saya tidur di soft pertama persis di belakang softnya imam, di belakang tempat imam. Nge-booking secara nggak langsung. Oh iya, udah tidur di situ. Saya minta izin tuh. Saya ikut tidur. Ya niatnya itikaf ya, gitu biar tidur tapi juga dapat nilai ibadah. Niatnya itikaf, dah tidur di situ. Supaya apa? Saya pasti dibangunkan. Kenapa? Kalau saya nggak bangun kan susah, mau sholat gimana? Iya, Masya Allah. Pasti jamaah akan berusaha keras membangunkan saya biar sholatnya berlangsung. Nah, alhamdulillah tuh bisa saya sholat subuh, kemudian dapat tugas. Mas Erik, kamu kan tidurnya di masjid, udah adzan subuh sekalian gitu. Nah itu pengalaman saya ini jadi bisa adzan lagi di subuh, adzan di masjid yang tadinya saya memang sudah hafal kan ya, adzan dengan makhraj yang berantakan sekali, memberanikan diri, gemeteran luar biasa, pegang mic adzan gitu. Nah ini menarik banyak orang, kan? Oh ini lucu nih, ada preman tobat tidur di masjid sampai jadi adzan, suaranya berantakan, tapi ada kemauan gitu mungkin ya. Nah terus datang kerjanya apa mas? Nah ini Ustadz yang tadi. Belum punya kerja, mau nggak saya kasih kerjaan? Nah saat itu tuh beliau mau kasih modal 1 unit kendaraan, mobil box, gitu. Mas Erik sama teman-teman nih, saya berlima itu cari deh mobil box yang murah-murah tapi masih sehat gitu kan. Nanti saya bayarin, nanti saya isi itu soun bihun full. Silahkan keliling. Itu. Jadilah kita terus cari kan, semangat berlima cari, kemudian belajar nyetir. Nah itu keliling bihun itu. Nah, dengan catatan bapak ini nih, pengusaha ini, yang penting kami harus makin rajin ke masjid. Nah disitulah kita belajar. Oh ternyata memang ketika kita mau ibadah pun nggak boleh melupakan dunia juga, gitu kan. Kalau dulu kan saking kencangnya, sudah nikmat, saya sudah nggak peduli lagi, saya mau miskin, saya nggak peduli lagi, saya nggak punya duit, itu sudah ke titik itu loh Mas Adam. Karena udah pokoknya saya mau di masjid. Tapi ternyata kan ada hal-hal lain yang harus membutuhkan dunia juga, gitu. Karena dunia untuk inilah. Dari situlah
saya belajar akhirnya. Saya belajar, kemudian saya mulai berpikir, cari peluang gitu ya. Akhirnya bagaimana saya bisa menafkahi diri, bahkan suatu saat saya keluarga, saya harus juga inilah. Mungkin titik-titik itulah yang mengantarkan saya akhirnya jadi pebisnis ya saat ini ya. Gitu, saya belajar dari situ. Oh iya ya, Islam tuh nggak bisa, artinya gini, ada kalau saya, versi saya nih, kejar akhirat, dunia ngikut. Versi saya, ya dunianya juga disiapkan dulu gitu loh. Sebagai ember penampung rezekinya. Setelah itu kita banyak-banyak di akhirat, tapi kan embernya udah siap nampung. Nah kebanyakan, mohon maaf, orang fokus di akhirat, tapi nggak punya ember buat nampung dunianya. Itu dunianya nggak bisa ngikut dong. Sama aja dikasih hujan deras sama Allah, tapi nggak ada ember yang buat nampung airnya. Ya airnya hilang kan gitu ya. Nah mungkin versi saya begitu, kita ngejar akhirat, tapi kita udah punya dunia yang disiapkan, tadi ember tadi, sehingga ini bisnis jalan, tapi kita banyak kegiatan untuk fokus akhiratnya. Ya dengan kata lain sederhananya adalah dunianya dibagusin buat kendaraan untuk akhirat, gitulah lebih tepatnya. Nah dari situlah mulai berpikir peluang-peluang bisnis kan. Alhamdulillah tahun 2000 saya dapat istri, 2000 menikah nih. Ya, karena saya udah muslim, saya cari istri yang muslim. Juga. Kemudian saya dagang sate itu, dagang sate kelinci gitu. Nah, kemudian dagang pulsa, terus saja. Nah, jadi jualan pulsa di pinggir jalan itu saya lakukan. Ya, jadi PKL lah, pedagang kaki lima ya. Jadi jualan pulsa di pinggir jalan. Nah, kebetulan tempat jualan saya itu di depan sebuah bank besar di Purwokerto. Nah, itu didatangi tuh sama marketing bank. Masya Allah. Iya, datangi, Pak jualan pulsa, ya mau nggak nambahin modal gitu kan. Dulu saya dengan modal seadanya Mas Adam, bikin etalase, bikin sendiri tuh, pakai meja, dikasih lemari, karena keterbatasan modal. Cuma memang dulu saya sudah menyatakan diri, saya harus wirausaha gitu kan, harus wirausaha. Nah, supaya Pak, saya gampang kalau sholat itu nggak harus izin. Misalkan gini, mohon maaf ya, kalau orang kerja jadi karyawan, mungkin duhur masih bisa nih duhur. Ya kalau subuh kan di rumah, duhur kan jam break. Asar. Wah, itu sering kelewat itu. Nah, sering kelewat, nunggu jam kantor pulang jam 4 ya, apalagi 4:30. Asar nggak bisa tepat waktu. Sementara saat itu saya sudah dibiasakan kan, ketika awal-awal saya masuk Islam kan on time tuh, ya kan, Masya Allah, itu kan nikmatnya jangan sampai hilang tuh kan gitu. Nah, saat itu saya harus wirausaha supaya saya gampang gitu aja. Nah, jualan pulsa, datang bank, ditawari modal, yang dulu etalase cuma 1 meter ala kadarnya, ditawari modal, Masnya ada apa? Saya ada motor tuh, Yamaha Vega saat itu ya. Udah masukin aja BPKB-nya, nanti cair 5 juta gitu. Saya pikir 5 juta saat itu nih, tahun 2003, 2003 ya, itu besar ini. Bisa nambah 1 etalase lagi dan ngelengkapin dagangan. Dan dulu kan saya pakai tenda tuh, tendanya ganti yang lebih bagus nih. Ambillah saya tuh 5 juta. Nah, jangka waktu 1 tahun gitu. Bisa lancar tuh, Mas Andram, lancar. Dagangan saya tambah banyak, omset tambah banyak kan. Nah, 1 bulan, sisa 1 bulan, datang lagi marketingnya. Pak, lancar nih Pak, mau nggak 10 juta dengan jaminan yang sama? 10 juta dengan jaminan yang sama. Ini Bang gimana sih ngitungnya? Motor kalau dijual ini paling 7 juta gitu ya. Ini dikasih pinjaman 10 juta jaminan motor. Ya mau banget kan? Tapi karena 10 juta jangka waktunya jadi 3 tahun. Kalau 1 tahun terlalu berat. Jadi 3 tahun. Nah, ini jebakan Batman. Iya. Jebakan Batman. Tenor 3 tahun sama dengan bunganya lebih besar. Nah, ini mulai 1 tahun setengahan kurang lebih, perjalanan separuh, mulai saya berhitung, kok saya ngangsur tambah berat gitu kan. Saya hitung nih semua dagangan saya hitung, ternyata jumlah aset dagangan sama jumlah hutang lebih besar jumlah hutangnya. Nggak bener ini, kalau saya jual semua dagangan untuk lunasi hutang nggak lunas. Nah, biasa kan, kalau kita punya masalah, cari tahu lah lewat agama. Kan harusnya seperti itu. Yang menarik dalam Islam ada indeks, di Al-Quran itu ada indeks. Al-Quran itu keajaiban buat saya. Kenapa? Problemnya hidup, kebingungan hidup, di Quran itu ada semua. Nah, saya itu tertarik indeksnya itu kan. Hutang, buka kan, indeks hutang. Gitu. Saya main ke perpus cari indeks Al-Quran. Ketemu riba. Wah, di Al-Baqarah nih 275 sampai 279 dijelaskan tentang riba. Ya, 275, 279 mulai dari pemberitahuan apa itu riba, mulai dari peringatan sampai ancaman kan. Di Al-Baqarah 275, 279. Baca.
oh ini saya salah gitu. Gitu kan, saya salah. Nah, di situ mulai ngerti tentang riba. Nah, tetapi kadangkala perlu jatuh 2 kali nih biar lebih tahu. Udah ngerti riba tapi kadang masih ngeyel. Oh, iya, karena mungkin teman-teman juga lagi ngerasain nih udah ngerti riba tapi masih saya nggak punya modal, utang bank lagi, riba lagi. Saya pun demikian dulu. Nah, suatu ketiga ini udah lewat nih. Akhirnya saya bisa menyelesaikan ini lewat. Saat itu sudah ngerti riba tapi masih ngeyel gitu kan. Masih sebenarnya nggak apa-apa deh, mau kita kan ngasih bunga imbal hasil bagi hasil gitu, seolah-olah gitu ya. Membenarkan diri cari alibi. Jadi pembenaran ya. Buka usaha rental mobil. Ya, usaha rental mobil, leasing kan. Wah, ya leasing. Nah, riba lagi tuh. Ya, tapi kan ya pembenaran ya kan gitu. Nah, ini Allah sayang banget sama saya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah tuh luar biasa. Saya merasakan kembali rasa sayangnya Allah. Desember 2012 saya ambil mobil, direntalkan, harapannya nanti saya bisa bayar angsuran dari hasil rental gitu kan. Nanti 4 tahun selesai, saya ambil mobil lagi, unit saya banyak, harapannya begitu. Bulan Mei mobilnya hilang. Baru 5 bulan mobil hilang, dibawa lari sama yang rental, nggak jelas lah gitulah pokoknya. Saya nggak terima kenyataan saat itu. Tapi saya harus cari hikmahnya apa sih? Kenapa saya begini? Ya Allah, hikmahnya apa? Ingat lagi tuh Al-Baqarah 275. Masya Allah. Riba. Mungkin ini cara Allah menyelamatkan saya dari riba. Dengan mobil dihilangkan. Oke, fix. Saya ikhlaskan mobil hilang. Saya datang ke lembaga keuangan itu, ke leasing. Ini mobil hilang, silahkan mau seperti apa. Saya nggak bisa ngangsur. Akhirnya ditarik sama leasing kan mobil. Nanti mobil hilang dicari sama leasing. Tapi mobil itu sudah diambil alih. Oke, nggak apa-apa. Angsuran saya hilang. Saya kembali nggak punya apa-apa. Qadarullah saya nggak punya usaha yang lain, terpuruk. Ya, saya sampai harus kontrak dengan anak istri ke sebuah lokasi yang jalan setapak, yang kanan kiri itu nggak terlalu, bukan orang kaya, supaya psikologi saya bisa turun dulu lah. Anak-anak juga turun dulu psikologinya, cooling down dulu. 2014 itu saya menyatakan dengan istri, kita harus jadi manusia bebas hutang. Artinya tidak punya hutang. Mulai sekarang kita beli apa-apa secara cash. Allah mampukan. Saya punya keyakinan, kita punya keinginan, punya impian, nanti Allah tunjukkan cara ikhtiarnya, kan begitu aja. Allah kan maha kaya. Saya yakin teman-teman yang nonton video ini pasti sepakat, Allah maha kaya. Betul. Kadang-kadang yang membuat kecil kita sendiri. Saya kalau nggak beli kredit, nggak akan bisa beli. Itu kan kita mengecilkan kita, memvonis kita nggak mampu. Betul. Padahal Allah kasih rezekinya nanti beli rumah cash loh. Tapi kita sudah ngomong dulu, sudah negative thinking dengan diri sendiri. Saya kalau nggak KPR nggak akan bisa beli rumah. Yang kebanyakan begitu. Betul, Pak. Nah, padahal Allah kasih rezeki sesuai kadar sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Apa minta kita? Ya, kita kalau yakin Allah maha kaya, kenapa kita nggak mintanya banyak sekalian? Ya Allah, saya harus bisa beli cash gitu kan. Tunjukkan caranya gimana. Nah, itu kan mudah buat Allah. Nah, saya pun demikian. Saya ke istri, beli apa-apa harus cash. Nggak boleh kredit, nggak boleh utang. Beli apa-apa harus cash. Ya itu. Alhamdulillah itu ditunjukkan. Ketika saya sudah mantap, tidak mau riba lagi, saya mantap tidak mau punya hutang lagi. Saat itu juga, saya suatu saat bisa beli rumah cash. Saat itu saya nggak punya duit, tapi saya sudah berani ngomong itu. Masya Allah. Allah kabulkan. 2015 saya jadi makelar produk. 2015 punya produk sendiri, singkat cerita. Masya Allah. Di herbal ini pun petunjuk Allah gitu kan. Punya herbal probiotik, Cambio Pro, saya pasarkan. Saat itu karena nggak punya modal, saya hanya produksi 48 botol. Ya, kemudian ya saya libatkan Allah dengan cara apa? Saya caper sama Allah. Tiap botol yang terjual saya sisihkan sekian Rp1.000 untuk fisabilillah, untuk sosial. Masya Allah. Gitu. Nah, saya akadkan seperti itu. Nah, pada 2015 April ini Embio Pro rilis 2015 April, hampir putus asa di akhir tahun 2015 karena omsetnya masih puluhan botol per bulan. Ketika saya berikrar, ya Allah, per botol saya jadikan sosial sekian rupiah. Nah, di situ saya punya amplop nih, Mas Adam, amplop yang isinya laku 1 botol masuk 5.000, laku 1 botol masuk 5.000. Saya sisihkan di awal. Masya Allah. Ya. Tahu-tahu amplopnya tebel nih, dia hitung-hitung, ini ada 300.000 nih, jadi kita keluar naik motor, ada musola lagi dibangun.
Nah, kita datengin tuh pengurusnya, Pak, saya ikut nitip beli semen gitu, saya kasih uang yang di amplop tadi. Kan enak, karena apa? Disisihkan di awal. Tapi kalau nyisihkannya nanti-nanti, ya namanya manusia. Lupa ntar ya. Sayang deh, ini kan gitu kan ya. Ada kebutuhan lain lah segala. Tapi kan udah disisihkan di amplop itu, bisa dipraktekkan nih teman-teman. Pakai amplop nih. Ya amplop beneran, masukin. Jualan apapun, masukin. Tapi sudah ikrar dulu kita, biar kita komitmen. Mau nyisihkan berapa? Misalkan jualan parfum, per botol parfum sisihkan berapa? Jualan makanan per bungkus, itu di awal. Itu saya yang lakukan. Itu yang membuat Allah kasih rezeki saya luar biasa. 2016 awal udah tembus di atas 100 botol. Pertengahan udah tembus 300 botol per bulan. 2017 ini sudah di angka 500 botol per bulan. Saya impian saya yang saya impikan, saya pengen ke Mekah. Amin ya Allah. 2017, alhamdulillah terrealisasi dari ini. Saya bisa umroh. Saya bisa umroh ke Mekah. Di Mekah, saya doa lagi, ya Allah, ini nikmat gitu kan. Saya bisa melihat Ka'bah, saya bisa beribadah di sana, beribadah umroh, nikmatnya Masya Allah. Mudahkan saya bisa ke sini lagi. Alhamdulillah dimudahkan. Ya, pulang umroh rezeki makin hebat. Karena apa? Yang namanya ibadah umroh itu sedekahnya kita dituntut karena kita mengeluarkan harta, ya kan? Tauhidnya juga dituntut, ya keimanan kita juga makin diasah. Pulang yang namanya orang bersedekah di jalan Allah, rezeki ditambahkan. Pulang umroh, alhamdulillah 2018 MBO Pro sudah di atas 5.000 botol omsetnya per bulan. 2019 omset MBO Pro ini sudah di atas 15.000 per bulan, 15.000 botol per bulan. 2019 awal saya ngomong, tahun ini saya pengen haji gitu. Sama Allah. Saya mintanya gitu. Pokoknya minta sama Allah tuh agak maksa-maksa dikit lah ya. Pokoknya, ya Allah maha kaya, Allah punya segalanya. Kenapa kita nggak minta banyak? Saya nggak mau berangkat haji dengan ngantri lama. Saya maunya tahun ini berangkat ya Allah gitu kan. Nanti kalau tahun itu meleset, ya saya tahun depan ikrarnya gitu lagi mintanya. Tahun ini saya berangkat ya Allah. Tinggal minta kan. Gitu. Alhamdulillah 2019 saya dimudahkan bisa berangkat haji, fasilitas plus gitulah ya, gitu. Tanpa ngantri. Saat itu ada teman yang kasih tahu ada biro yang bisa ngurus haji langsung berangkat gitu kan. Saya daftar 3 minggu nih, bironya bingung. Saya baru pernah ngurusin orang berangkat haji 3 minggu gitu. 3 minggu keluar tuh visa. Masya Allah. Keluar visa saya berangkat alhamdulillah haji di tahun 2019. Custom itu gini, kita mau minta hari berapa hari di Madinahnya berapa lama ya custom kita request. Jadi asik karena kita nggak terikat dengan ini, kita punya custom. Saya mau custom nanti di Madinahnya 10 hari gitu ya, di Mekahnya 20 hari, jadi 30 hari itu gitu custom. Wah itu fasilitas enak, hotel yang bagus gitu. Nah itu karena minta, bukan karena saya hebat teman-teman. Tapi karena saya minta ke Allah, memang mintanya yang eksklusif gitu. Saya mintanya yang gede. Jadi ini bisa ambil pelajaran. Kalau minta sama Allah tuh jangan nanggung. Karena Allah maha kaya. Kadang-kadang kita ngerti Allah maha kaya, tapi tidak memposisikan Allah maha kaya. Kita mintanya nanggung. Kadang-kadang ya Allah saya pengen umroh, bintang 3 ya nggak apa-apa ya Allah. Backpacker juga nggak apa-apa. Aku mintanya terlalu sedikit gitu. Yang gede ya Allah saya mau umroh, ya bintang 5 eksekutif gitu. Fasilitas yang lengkap gitu. Mintanya yang gede sekalian. Saya sama, haji saya tahun ini ya Allah, pokoknya tahun ini saya, ya kayak anak kecil minta orang tua lah. Iya, ngerengek dulu ya. Iya, minta permen, nggak boleh, pokoknya mau, saya harus, kalau nggak mau saya nangis. Gitu aja, karena Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, maha kaya, kurang apa coba? Kenapa kita mintanya nanggung gitu loh? Masya Allah. Itu saya buktikan, saya bisa haji 2019, fasilitas luar biasa. Masya Allah, luar biasa, dimudahkan, saya dapat tenda yang bagus, segala macam. Wah enak sekali. Dan itu karena kita minta, sekali lagi teman-teman, jangan ragu kalau minta sama Allah. Allah kabulkan, yang penting kita mintanya beneran. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang tua dimintain anak ketika anaknya udah nangis, ngalah kok kasih. Pasti. Apalagi Allah. Itu yang terjadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, Masya Allah, Bio Pro ini, Masya Allah, insya Allah berkah terus ya Pak ya. Amin, amin, doanya selalu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini dari Pak Erik terpuruk, kemudian meninggalkan, yang ini yang paling harusnya di-mention untuk sahabat ngaji cerdas ya, untuk meninggalkan riba itu, ya Allah, tadi bisa diambil pelajarannya lah Pak Erik lah, nggak usah khawatir tentang rezeki gitu, maksudnya Allah sudah kasih dan tinggal pinta kata Pak Erik, sehingga Pak Erik bisa seperti ini, Masya Allah. Dan
Pak Erik juga selain Biopro ini juga konsultan bisnis, bener nggak Pak? Maksudnya? Bukan konsultan di tepatnya, cuma qadarullah mungkin Allah tempatkan pada posisi di mana banyak orang pengen sharing lah ya tepatnya gitu. Baik. Jadi mungkin orang melihat, wah ini Pak Erik kok enak bener gitu ya. Ya contoh karena sekarang aja nih pandemi yang lain pada tumbang bisnisnya, kok Pak Erik tetap bisa bahkan bikin bisnis baru, buka bisnis baru segala macam. Jadi mungkin pada kesini pengen sharing, pengen belajar. Bukan konsultan secara ini sih, tapi sharing saja. Dan saya juga bukan orang yang terus, oh ini ada tarif, enggak ya. Ya kita saling sharing. Alhamdulillah makin banyak teman yang nggak kenal sampai kesini nanya gimana Pak tips-tips bisnis kok pandemi makin ini. Yang pertama ketika saya ditanya itu kan satu gitu, karena saya nggak punya utang gitu kan. Oh iya itu ya main poinnya itu. Ini yang keren adalah Islam membuat kita tuh hidup sejahtera, Mas Adam. Kalau kita ngikutin otomatis hidup sejahtera. Tadi tinggalin riba. Di mana pandemi banyak orang bangkrut, kenapa? Karena dia punya angsuran. Riba lagi. Ya kan? Ada bunga kan gitu. Nah, utang 10 juta ngembalikannya lebih dari 10 juta karena bunga. Akhirnya terbebani. Pandemi, omsetnya turun, nggak bisa bayar angsuran. Otaknya akhirnya nggak fokus ngurus bisnis. Otaknya mikir angsuran. Mikirnya hutang. Padahal hutang solusinya adalah bayar kan? Bayar dari mana uang? Uang dari mana peluang? Bagaimana bisa bayar kalau 80% otaknya mikir utang? Harusnya perbanyak mikir peluang biar bisa bayar hutang. Tapi yang terjadi demikian. Nah, itu mungkin salah satunya. Saya dimudahkan Allah, diizinkan Allah, saya menjadi manusia bebas hutang, nggak punya angsuran. Pandemi, saya mikirnya peluang dong. Masya Allah. Saya berusaha menjadi orang yang selalu peka dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Masalah apa sih yang ada di masyarakat? Saya coba hadirkan solusinya, saya jadiin bisnis. Contoh, ini masalah kesehatan. Manusia, banyak orang punya masalah kesehatan. Saya pengen hadirkan solusinya. Herbal. Ya kan? Jadi bisnis. Tapi saya niatkan bisnis ini adalah ngebantu orang. Jadi saya ke tim-tim resellernya MBiopro, tim agennya MBiopro, saya katakan, jualan menurut Laskar Probiotik. Laskar Probiotik itu sebutan untuk ini agen dan reseller karena jualannya herbal probiotik. Jualan versi Laskar Probiotik adalah bantu orang lain dapat jalan kesembuhan. Kita niat berbagi jalan kesembuhan, nanti dapat imbalan keuntungannya. Jadi yang pertama niatnya lurus dulu nih. Ada orang sakit, ada orang punya masalah kesehatan, kita niatkan bisa jadi asbab penyembuh asbab penyembuh dengan media herbal. Dapat imbalan, disyukuri. Nah, itu yang coba saya tanamkan, saya edukasi ke tim. Tim alhamdulillah jadi satu visi dengan kami, dengan saya untuk memasarkan MBiopro dengan niat bantu orang lain dapat jalan kesembuhan. Jadi semangat semua nih. Nah, itu makin berkembang ya, MBiopro makin bisa diterima di masyarakat alhamdulillah, walaupun dari modal nol, modal HP, main sosmed dulu zaman BBM ya, BlackBerry itu. Iya. Broadcast gitu. Iya, broadcast aja 48 botol di awal sampai saat ini alhamdulillah omsetnya sudah puluhan ribu ya. Ya di atas 10.000 lah gitu per bulan. Itu kan atas kemudahan Allah tentunya, dan kegiatan sosial makin banyak yang bisa kita kerjakan dari MBiopro ini gitu, Mas Adam. Bisa bermanfaat untuk semua orang ya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau orang bisnis itu kan kadang-kadang ada peluang fast track. Kenapa kita pakai yang slow track gitu ya, fast track? Kita main cepat aja deh. Saya masuk Islam di usia saya udah 20 tahun, gitu. Biar amal saya nggak ketinggalan sama yang Islam dari lahir, yang sudah soleh dari lahir. Saya fast track gitu aja. Ini mumpung saya ada ini, saya harus jariahnya banyakin nih, karena kan usia kita nggak ada yang tahu ya saldonya sampai berapa lama lagi gitu kan nggak ada yang ngerti. Saldo umur kita masih banyak atau masih ini. Yang penting sekarang adalah fokusnya ketika kita masih dikasih sehat, masih bisa berkarya, udah optimal aja, ikhtiar, jadikan itu kendaraan akhirat. Mungkin seperti itu, Mas. Masya Allah. Baik, Erik, makasih banyak sharingnya atas sama-sama, Mas Adam. Mudah-mudahan berkah selalu dan Allah jaga Pak Erik selalu. Amin. Dan Allah lahirkan Pak Erik yang baru nanti. Amin, itu harapannya. Amin. Dan khususnya buat saya juga. Alhamdulillah. Baik, Pak Erik. Mungkin kalau ada pesan terakhir, Pak Erik, sebelum kita tutup, mau pesan apa untuk saudara-saudara kita, baik yang mu'alaf ataupun yang sudah Islam dari lahir, Pak Erik? Baik. Sebelah sana, Pak Erik. Jadi, teman-teman semua, hidup paling damai, paling sejahtera adalah ketika kita dekat dengan Allah. Karena Allah ini penguasa, pemilik dan penguasanya dunia, jagat raya. Kalau kita udah dekat, kita nyaman, kita tentram.
Orang yang tenang, orang yang bahagia itu orang yang selalu merasa dekat dengan Allah. Pasti banyak syukur, ya pasti juga terarah hidupnya, ya tidak akan banyak ngeluh. Kenapa kita harus ngeluh? Karena kita ada Allah yang akan dampingi kita. Ya akhirnya banyak syukur. Nah, satu-satunya jalan kita mendekatkan diri sama Allah yang paling nanti nyaman, paling benar adalah dengan agama. Dan agama dari dulu, tadi saya katakan dari dulu agama itu satu. Sekarang agama yang diperuntukkan untuk umat akhir zaman kita ini adalah agama Islam dengan tuntunan yang paling lengkap, fiturnya paling lengkap, rambu-rambunya paling lengkap, yang insya Allah akan mengarahkan kita di jalan lurus, tentu jalan yang menuju keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mantapkan kalau teman-teman yang saat ini mau mu'alaf, mau masuk Islam, udah mantep. Yakin hidup banyak berubah nanti. Ya, yang sudah mu'alaf, udah yakin, jangan goyang, jangan tengok kiri kanan, fokus saja perdalam agama, ilmu-ilmu agama, terapkan. Insya Allah kita dapat nanti sejahtera hidup, damai sejahtera, ya tidak hanya di dunia, insya Allah juga selamat di akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.